Itu di dalam Islam, di dalam hazanah Islam ada 4 paling tidak istilah pemimpin. Yang pertama imam, yang kedua amir, kemudian yang ketiga rois, dan yang keempat adalah khalifah. Ada 4. Kita ulang bagus kan? Yang pertama tadi imam, yang kedua amir, yang ketiga rois, yang keempat khalifah. Itu di dalam Islam pun istilah kepemimpinan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tabligh risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, wa ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha, wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Muttafaqun 'alaih. Para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya ini merupakan calon-calon penghuni surga. Amin. Tentu pertama kali marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Bapak Ibu, para hadirin, nikmat Allah itu tidak ada batasannya, tapi bisa dikelompokkan menjadi 7 golongan, 7 jenis nikmat. Apa itu? Dari urutannya yang paling besar, yang pertama adalah nikmat iman. Jadi nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat umum. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat fasilitas hidup. Yang keempat nikmat sehat. Yang kelima adalah nikmat persaudaraan. Yang keenam adalah nikmat keamanan atau aman. Yang ketujuh kenyamanan atau nyaman. Nah, hadirin sekalian, kita ambil contoh. Kenapa nikmat iman dikatakan nikmat yang terbesar? Karena dengan iman, jadi Bapak Ibu ini dengan adanya iman kepada Allah, maka keuntungan yang pertama, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu ada pahalanya.
Walaupun hanya sekedar memindahkan duri di jalanan, itu pahalanya besar sekali. Ketika misalnya sholat 2 rakaat sholat sunnah, itu pahalanya seperti apa Bapak Ibu? Pahalanya adalah lebih dari dunia dengan segala isinya. Jadi sholat sunnah sunnah. Kemudian di akhirat nanti, orang yang beriman itu Bapak Ibu sekalian, dia akan selamat dari neraka. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dia akan di neraka selamanya, khalidina fiha abada. Tapi kalau orang beriman, ya Bapak Ibu sekalian, walaupun kecil imannya, tetap nantinya masuk surga. Karena ada hadis yang mengatakan yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Jadi akan dikeluarkan Bapak Ibu sekalian dari api neraka orang yang di dalam dirinya, dalam hatinya ada sebesar apapun keimanan. Ya, jadi kalau kita meninggal wafat membawa iman walaupun hanya sebesar atom, itu pada akhirnya diselamatkan dari neraka. Tapi kalau imannya kecil saja, bisa mampir dulu, bisa transit dulu dari neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian mau nggak transit di neraka sebentar? Tentu tidak boleh. Karena neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Dan di situ, nah Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari neraka? Salah satunya adalah tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kepemimpinan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu, tema ini kepemimpinan dalam Islam akan dibahas tentang apa sih arti kepemimpinan, kemudian apa jenis kepemimpinan dalam Islam itu apa saja, ya. Kemudian syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu apa saja, ya. Kemudian juga apa dampaknya jika pemimpin itu tidak memenuhi syarat. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pemimpin, itu di dalam Islam, di dalam khazanah Islam ada 4 paling tidak istilah pemimpin. Yang pertama imam, ya, yang kedua amir, kemudian yang ketiga rais, dan yang keempat adalah khalifah. Ada 4. Kita ulang Bapak sekalian. Yang pertama tadi imam, yang kedua amir, yang ketiga rais, yang keempat khalifah. Itu di dalam Islam pun istilah kepemimpinan seperti itu. Kenapa dikatakan imam? Ya, karena pemimpin itu di depan. Ya, imam artinya dia di depan memberikan keteladanan, memberikan contoh, dan semua perilaku pemimpin itu akan dicontoh oleh bawahannya. Nah, itu imam. Nah, oleh karena itu, untuk memilih imam haruslah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak memilih pemimpin yang baik, maka nanti keburukannya akan tertular kepada masyarakat. Jadi seorang imam itu akan diikuti oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Nah, itulah sebabnya sekalian Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab kalimat yang berapa? Khalifah Amirul Mukminin yang berapa? Yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Abu Imam Umar bin Khattab, ya, ini benar-benar seorang yang sangat tegas. Bahkan kepada keluarganya sendiri pun, kalau memang keluarganya salah, dia akan dihukum dengan tegas, tidak ada pilih kasih. Ada satu kisah bagi sekalian, ya. Jadi salah satu dari anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab namanya Abdul Haytham yang tinggal di Mesir. Kalau Umar tinggal di mana? Madinah. Ya, ini anaknya Abdurrahman di Mesir. Apa yang dilakukan Abdurrahman? Dia bersama teman-temannya, teman sepergaulannya, minum minuman keras. Dan akhirnya menurut hukuman
ya termasuk dalam Islam, kena hudud, hukuman had. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Waktu itu gubernur Mesir namanya Amr bin As. Semua teman-temannya itu dicampur di depan umum, diperlihatkan. Tapi Abdurrahman, karena dia anak seorang Abdurrahman ini, dia dihukum dicampurnya di dalam ruangan tamu Amr bin As sendiri, agar tidak terkomplikasi. Tapi akhirnya berita ini terdengar sampai Abdurrahman ini Umar bin Khattab. Begitu marahnya Umar bin Khattab, langsung menginformasikan dan memerintahkan kepada Amr bin As agar anaknya Umar, itu Abdurrahman bin Umar bin Abdul Aziz yang saat ini merupakan Amirul Mukminin, Khalifah, itu agar si Abdurrahman itu berangkat menuju Madinah sambil membungkuk. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau ada orang berjalan dari Mesir ke Madinah sambil membungkuk, tujuannya apa? Apa? Supaya apa? Ada yang bisa kita dari situ? Apa? Supaya apa? Ya? Malu. Apa lagi? Merendahkan diri. Apa lagi? Ada satu lagi. Minta maaf. Ada satu lagi. Ini yang lebih urgent, lebih susah. Apa bu? Kenapa harus membungkuk? Bayangkan, saya bertanya kepada bapak-bapak ibu, berjalan sambil berdiri, dengan berjalan sambil membungkuk, mana lebih berat? Lebih berat membungkuk. Karena posisinya capek, nggak boleh tegak. Jadi tujuannya adalah agar hukuman kepada anaknya ini lebih berat. Gitu. Karena Umar ingin ya hukum ini ditegakkan secara benar dengan contoh, walaupun pada keluarga sendiri, pada anaknya sendiri. Dan karena Umar takut nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangkan jalan kaki dari Mesir ke Madinah dalam keadaan membungkuk. Andai kan berjalan dalam keadaan tegak aja capek, apalagi membungkuk. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian, sampailah Abdurrahman ini ke Madinah. Ya. Itu udah lemas sekali, lelah, udah betul-betul tidak berdaya udah. Tapi apa yang terjadi? Hadirin sekalian, ini yang langsung mencampur anaknya siapa? Bapaknya sendiri. Ya. Umar sendiri yang jadi presiden, yang menjadi Amirul Mukminin. Ya. Langsung tanpa pakai tempo, kan mestinya kalau berpikir secara kemanusiaan, ya secara kemanusiaan, dia sehat dulu kan? Sehat dulu, seger dulu baru dihukum. Ini langsung. Sehingga para sahabat yang lain, di antaranya ada seorang pengusaha di zaman Rasul yang sangat terkenal namanya Abdurrahman bin Auf, itu langsung memohon kepada Umar bin Khattab agar ditangguhkan dulu. Ya Amirul Mukminin, saya mohon agar hukuman pada anak Anda ini nanti saja setelah seger gitu. Tidak bisa dicampur oleh bapaknya sendiri Umar. Yang menyebabkan akhirnya anaknya ini meninggal dunia. Udah dalam keadaan membungkuk, datang ke Mesir, udah lelah, udah langsung dicampur berkali-kali, sampai puluhan kali, akhirnya meninggal. Nah, setelah meninggal apakah Umar merasa sedih dan menyesal? Ternyata tidak. Umar tidak nampak kesedihan dan kekecewaan, tidak nampak. Bahkan Umar mengatakan kepada Abdurrahman yang sudah dalam keadaan sekarat itu, ya Abdurrahman, andaikan kamu nanti di sana bertemu dengan Rasulullah SAW, sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa saya meninggal karena dihukum oleh ayah akibat dari meminum minuman keras. Luar biasa. Begitulah pemimpin yang adil.
Begitulah seharusnya seorang imam. Dan apa yang terjadi setelah anaknya meninggal karena hukuman minuman keras tadi, Umar langsung mengumumkan kepada seluruh umat Islam di saat teror, ya, dari Arab, Mesir, dan lain-lain, agar minuman keras semua sekecil apapun itu diberangus, ya, dihancurkan. Nah, dan akhirnya semua darah tidak ada lagi minuman keras. Itu adalah imam yang benar, ya, pemimpin, dan diikuti oleh orang-orang. Jadi imam itu orang yang paling utama. Itu imam. Ya. Kemudian yang kedua setelah imam apa namanya? Tadi? Amir. Kenapa dikatakan amir? Karena amir itu memerintahkan. Ya, amir yang memerintahkan, yang memutuskan perkara. Jadi harus seorang yang amir, ya, itu harus memiliki berbagai karakter yang positif. Ada berapa syarat-syarat menjadi amir, menjadi pemimpin? Paling kurang 6. Paling kurang ya. Tapi sudah banyak. Cuma dalam tadi ini 6 saja. Apa itu? Yaitu pertama sifat-sifat Rasulullah berupa sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Ya. Yang keempat mufaqqah. Yang kelima adalah al-khawf, yaitu takut kepada Allah. Al-khawf min Allah, takut kepada Allah. Yang keenam adalah al-mahabbah, hub li ri'ayati, ya, mencintai rakyat. Jadi 6 paling tidak. Kita ulang kalau sudah kenapa semua yang pertama seorang pemimpin sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tapi yang keempat fakunah, yang kelima hub, cinta, yang khauf, takut, yang keenam al hub, mahabbah, cinta benar. Oke, kita bahas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam menentukan siapa yang pantas untuk menjadi amir, siapa yang pantas untuk memimpin umat, untuk memimpin negara, untuk memimpin bangsa, ini jangan salah. Apalagi kita bentar lagi akan ada tahun 2025 pilpres. Maka kita harus paling tidak 6 itu. Nah, ya. Yang pertama sidik artinya jujur, lawannya kadhib, dusta. Kenapa jujur sekalian? Sebab ya, betapa pentingnya kejujuran dan betapa eratnya, betapa signifikan antara kejujuran dengan kebaikan dan surga. Dalam sebuah hadis disebutkan inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan, memberikan jalan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan ke surga. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, kalau kita memiliki seorang amir, seorang pemimpin yang jujur, maka itu akan berakibat, berefek, ya, berpengaruh pada kondisi kualitas masyarakatnya. Pemimpin yang jujur akan melahirkan masyarakat yang jujur juga. Pemimpin yang baik nanti akan melahirkan masyarakat yang baik. Itu ambil. Sama seperti itu. Tapi sekalian, innal kadhiba, sesungguhnya dusta, yahdi ila fujur, mengantarkan, menunjukkan kepada fujur. Berfujur itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa.
Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan perbuatan yang tidak baik akan mengantarkan ke neraka. Artinya apa hadis sekali? Kalau ada sebuah masyarakat, bangsa ataupun negara ataupun wilayah yang pemimpinnya adalah pendusta, maka akan berkorelasi kepada bawahannya. Nanti di bawahnya akan menjadi orang-orang yang berdusta, penipu, pembohong. Ya. Jadi kalau pimpinannya bohong, maka nanti level bawahnya itu akan menjadi pembohong. Nah, masyarakatnya juga begitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah masyarakat yang penuh dengan kebohongan. Dan kalau sudah demikian, efeknya apa sih sekalian? Efeknya nanti begitu banyak masyarakat yang di dunianya sengsara, di akhiratnya masuk neraka. Tapi kalau pemimpin yang jujur akan berefek pada kehidupan yang baik di dunia dan nanti di akhirat, hadis sekalian, itu nanti banyak orang yang masuk surga. Hal ini bisa kita lihat yang misalnya di dalam surah An-Nahl yang 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang beriman, jadi udah beramal soleh, beriman, maka Allah memberikan janji pada dia. Apa janjinya? Ya, janjinya adalah Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat akan dibalas dengan yang lebih baik lagi, yaitu berupa surga dan neraka. Jadi kalau kita punya pemimpin jujur, akan terwujud masalah seperti ini. Pertanyaan kepada bapak-bapak, bapak ibu-ibu, ya. Kalau kita disuruh pilih dua pilihan, silakan bapak ibu pilih. Yang pertama, kita menjadi orang yang hidupnya baik, kaya di dunia, tapi nanti di akhiratnya masuk neraka. Ini pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, kita miskin di dunia, ya, tidak sejahtera atau miskin di dunia, tapi masuk surga. Andai kan suruh pilih, bapak ibu pilih yang mana? Yang pertama apa? Kedua. Betul. Nah, yang sekarang nanti suruh pilih, kaya di dunia tapi masuk neraka, miskin di dunia masuk surga. Pilih yang mana? Oke, berarti pilihan yang ketiga ya. Enggak, ini kalau sebelum ada kan. Bapak pilih yang mana kalau gitu? Kaya tapi masuk neraka, miskin tapi masuk surga, yang mana? Kalau suruh pilih, ya. Ada yang pilih kebanyakan mendingan miskin di dunia tapi masuk surga. Apa rasanya? Di dunia masuk neraka. Cuma 60 tahun, 70 tahun, paling lama 80, 90, 100 jarang. Tapi di akhirat kita bisa kekal selama-lamanya, tidak ada batas, tidak ada waktu, tidak ada akhir. Makanya kalau suruh pilih dua, mereka memilih mendingan miskin di dunia tapi masuk surga. Tapi bapak sekalian, kalau ada pilihan yang ketiga, pilihan mana? Kaya masuk surga, pilihan mana? Yang ketiga. Setuju? Nah, ternyata agar kita begitu sekalian, syaratnya adalah beramal soleh dan beriman. Dan itu harus kita punya orang amir, pemimpin yang jujur. Makanya hati-hati kalau kita akan milih pemimpin, nggak boleh sembarangan. Kalau kita salah milih dan hanya terpengaruh oleh suap, ya riswah, amplop, serangan pajak, biasanya isinya berapa? Yang udah pengalaman tapi berapa? Berapa ratus? Ratus. Itu jangan terpengaruh
Kalau kita hadirin sekalian salah memilih pemimpin, itu yang terjadi adalah ya ketidakbaikan di dunia ini. Apa itu ketidakbaikan? Pertama, krisis ekonomi, krisis multidimensional, harga-harga barang naik dan terus naik. Kemudian utang luar biasa semakin bertambah. Kemudian ketimpangan ekonomi akan terjadi. Dan income masyarakat itu sangat tinggi. Banyak dari pengangguran, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, ya. Dan banyak lagi tindakan-tindakan pencurian, kriminalitas akan terjadi di mana-mana. Akan terjadi kalau kita memilih pemimpin yang salah, pemimpin yang dolim, kemungkinan 3 krisis yang terjadi. Yang pertama adalah krisis ekonomi, yang kedua krisis politik, dan yang ketiga adalah krisis iman. Ya, mengerisikkan. Nah itulah intinya ambil ya, yang baik. Kemudian pengertian yang ketiga apa tadi? Rois. Ya, rois itu artinya yang mengatur, yang mengendalikan, ya, yang mengelola. Jadi pengelolaan terhadap aset-aset negara, ya, pengelolaan terhadap kebijakan-kebijakan. Ya, kalau kita memiliki rois yang baik, keputusan yang dilahirkan tentu baik, ya, cerdas. Tapi kalau roisnya tidak baik, keputusannya bisa apa? Bisa ada suatu keputusan yang keliru besar, yang merupakan bahasa ininya adalah blunder, mengambil kebijakan misalnya tentang harta kekayaan rakyat. Kita ini bagus sekalian, Indonesia itu negara kaya atau miskin sebenarnya alamnya, super alamnya kaya. Barangkali ya sekalian, tidak ada di dunia ini negara yang kekayaan alamnya itu seimbang dengan Indonesia sebagai Indonesia. Tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan sepenggal ya surga di dunia ini. Saking lengkapnya, hampir semua kekayaan, hampir semua sumber daya alam di dunia itu ada di Indonesia. Hampir semua. Apa yang ada? Sedikit sekali. Semua yang ada. Sehingga sebetulnya negara-negara di dunia itu iri di Indonesia. Minyak di atas dengan adanya sawit minyak, di bawahnya ada minyak bumi. Tapi heran, kita menjadi negara penghasil sawit terbesar, harga minyaknya paling mahal di dunia. Nah, kita menghasil minyak bumi yang besar, tapi minyak bumi itu mahal. Ini karena salah dalam menetapkan roles dalam kepemimpinan. Makanya sekalian hati-hati dalam memilih pemimpin. Ya. Ini ada analisa. Seandainya salah satu sumber daya alam yang ada di wilayah di Bima itu apa namanya? Pulau apa? Di Bima, NTB. Penghasil apa ya? Itu kalau itu ada sekarang satu tempat saja, tidak ada pembocoran, tidak ada korupsi. Ya, satu tempat sampai dulu. Ini kata seorang pengamat dan dia profesor, doktor, ya. Orang kampus tapi juga pejabat. Tapi sekarang pejabatnya lagi belum. Nah dia mengatakan, ya dulu ketika dalam ada posisi nolak, seandainya dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu setiap orang dapat minimal 20 juta. Bayangkan, setiap orang dapat 20 juta seluruh Indonesia. Itu baru satu tempat. Bayangkan ada berapa banyak puluhan tempat-tempat yang menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk di Papua, di apa namanya, Freeport, ya, Natuna dan di mana-mana, banyak sekali Aceh. Satu saja itu rakyat Indonesia setiap bulan dapat 20 juta. Tapi apa yang terjadi sekarang ini malah setiap orang yang lahir itu punya hutang.
Kenapa? Ada membayar hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri ini yang hutang segelintir orang, tapi yang bayar apa? Dari mana biasanya? Pajak. Dari mana lagi? Harga barang yang diimpor. Nah, itu. Terus yang ketiga, yang keempat adalah khalifah. Jadi pemimpin itu khalifah. Kenapa dikatakan khalifah? Khalifah salah satu maknanya di samping mengganti itu adalah orang yang berada di belakang. Jadi khalifah adalah motivator. Ketika masyarakat dalam keadaan lemah, tidak berdaya, mulai dalam keadaan tidak memiliki power karena situasi tertentu, maka fungsi khalifah dalam memberikan dorongan, memberikan motivasi. Jadi begitulah sekalian, kita harus punya khalifah, punya pemimpin yang hebat. Ya. Nah inilah pengertian pemimpin dalam Islam. Nah kemudian kalian dalam sebuah hadis yang dibacakan dalam Bukhari tadi, wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar bin Khattab, ya. Nah ini bukan Abdurrahman yang dihukum mati tadi sampai mati, tapi ini yang lain, ya. Abdullah namanya. Kalau dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu semua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Ini yang pertama, ya, kullukum semua. Nah kemudian sekarang dipecah. Al-imamu ra'in, imam itu adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Nah imam di sini tidak hanya imam sholat, tapi imam dalam arti yang luas, yaitu imam sebuah kerajaan atau negara. Nah, jadi presiden dikatakan atau raja. Kemudian warajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki, kita ini ra'in, pemimpin itu di dalam keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Jadi bapak-bapak yang tidak jadi imam sholat, bagi kita yang tidak menjadi presiden, di bawahnya presiden apa? Gubernur, imam gubernur, bupati, camat, camat, lurah, di lurah, RW dulu, di bawah RT, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah termasuk walaupun tidak jadi ketua RT, tetap kita yang tidak jadi ketua RT, tidak jadi RW, tidak jadi gubernur, diminta pertanggungjawabannya di akhir nanti. Tentang apanya? Tentang bagaimana kita memiliki keluarga. Nah, khusus mengenai ini saya akan bahas lebih jauh. Jadi bapak sekalian, seorang ayah itu nanti di akhirat akan ditanya tentang anak-anak. Apa ini? Apakah kita sudah memerintahkan anak kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita cerewet terhadap bagaimana sholat anaknya? Apakah kita sudah cerewet bagaimana anak kita ke masjid atau tidak? Cerewet untuk menyuruh anak sholat, bagus kan? Harus. Tapi cerewetnya tergantung. Kita akan ditanya apakah kita menyuruh anak dan istri kita menuntut Allah atau tidak. Itu ditanya. Jadi bapak sekalian, yang mohon maaf, saat ini belum aktif menyuruh anak sholat. Yang belum aktif menyuruh anak ke masjid, aktif. Yang belum
pakai jilbab, belum orang. Walaupun kadang-kadang kita berdebat. Saya sendiri juga sering berdebat dengan anak saya itu karena cerewet untuk sholat di awal waktu dan itu masuk. Ya. Jadi anak keluarga sendiri itu kadang-kadang lama. Inilah pernah nggak mereka? Ya, dicuekin dia pernah. Tapi bapak sekalian, ini saking sayangnya kepada sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, itu dalam surat Al-Fatihah. Wahai orang yang beriman, jagalah, peliharalah keluargamu dari api neraka. Ini perintah. Ya Allah, kalau kita bersikap longgar pada keluarga kita, itu artinya tidak sayang kepada keluarga kita. Kita mentang-mentang sayang kepada keluarga, mentang-mentang sayang kepada anak, kita kurang sayang kepada. Bahkan Pak, itu ada sebuah film ya, namanya judulnya Siksa Anak. Apa enggak? Pernah nonton nggak Siksa Anak? Sekarang lagi ada. Itu sampai anak yang nakal, yang ketika bersalah kena kasus, suruh tangannya dibuka, dipukul dengan rotan, ya dengan tongkat kecil, cepet dan kesakitan. Tapi ternyata dengan cara itulah pada akhirnya anak lebih baik dari yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kita lebih tegas daripada longgar ya, nanti akan berbahaya. Ya itu. Nah, jadi yang sekalian, ya ini tadi kita cerita tentang bagaimana kita bersikap tegas terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Ya. Nah, hanya sekalian. Kemudian tadi sudah sampai mana? Tentang jujur ya, jujur ya. Ada kita kembali ke tentang tadi. Syarat pemimpin pertama sih jujur. Yang kedua amanah. Amanah. Apa itu amanah itu? Amanah itu artinya adalah melakukan sesuatu, ya, harus betul-betul ditunaikan, jangan ada pengkhianatan lawan arahnya. Kalau pemimpin bersifat khianat, maka yang terjadi adalah nanti rakyat tidak akan mendapatkan hak-haknya. Korupsi akan terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian termasuk memberikan jabatan Bapak Ibu sekalian kepada orang yang tidak proporsional, tidak adil. Ya, misalnya jabatan apa ya? Ya, ada 3 dalam ini. Pertama adalah eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Ya, ini yang terjadi di negara-negara yang demokrasi, ya, artinya negara-negara seperti ini. Nah, kita lihat banyak pemimpin ya yang dia menggunakan harta kekayaan rakyat ini untuk kepentingan diri, keluarga dan kroninya. Ada tak? Nah, ini berarti amanah. Dan di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak amanah hukumannya itu berat sekali. Nanti amanah yang dia emban, yang dia pikul itu, ya, itu nanti akan menjadi benda divisualkan di akhirat. Kemudian dia panggul itu, amanah yang divisualkan, dibendakan dari lembah ke atas bukit atau gunung. Dan setiap kali dia naik, udah sampai pada level berapa, ketinggian berapa, tiba-tiba amanah yang sudah dibendakan tadi lepas dan dia kemudian jatuh ke dasar jurang lagi. Akhirnya dia turun lagi untuk mengambil dan seterusnya. Itu orang yang tidak amanah dan tidak heran. Kemudian tablik menyampaikan. Ya, kemudian apa lagi? Tablik cerdas. Jadi itu sekalian, bayangkan kalau kita punya pemimpin yang tidak cerdas, ya. Tapi betapa bagusnya,
Betapa beruntungnya tatkala kita punya pemimpin yang cerdas. Lawannya cerdas apa begitu? Lawan cerdas bodoh. Lawan cerdas tolol. Lawan cerdas go. Ya maksudnya goblok. Jadi kan gak enak kata-kata. Coba lihat kalau kita memiliki pemimpin yang tidak cerdas. Nah, waktu ini apa yang terjadi? Nanti dengan masa depan kita makin sengsara. Oke ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah takut pada Allah. Kalau kita punya pemimpin takut pada Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Kemudian diikuti dengan cinta pada masyarakat. Apa indahnya Pak? Kalau Bapak punya pemimpin yang mencintai rakyat. Nah ini yang sering kita bacakan dalam doa, ya, ada doanya. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu doanya. Doa agar kita memiliki pemimpin yang baik. Bapak ada doa belum? Ada doa sebelum? Oke. Jadi doa ini Pak. Allahumma la tusallit alaina. Ya Allah, janganlah kami dipimpin oleh orang man la yakhafuka yang tidak takut kepada Engkau wala yarhamuna dan tidak sayang kepada kami. Kita doa sama ya. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ini harus kita agar kita kelak ya, memiliki pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah dan pemimpin yang menyayangi rakyat, yang merasakan empati kepada rakyatnya, yaitu seorang pemimpin yang merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ketika rakyatnya bahagia, maka pemimpin ini bahagia. Kalau rakyatnya menderita, pemimpin ikut menderita. Ini yang terjadi. Ini terjadi pada umat. Ada satu kisah yang menarik juga tentang umat. Ya. Jadi kita bahas tentang umat. Suatu hari umat mendapatkan hadiah berupa makanan dari negeri lain, ya, atau dari gubernur lain. Begitu dicoba dicicipi, kata umat, lezat sekali ini makanan. Tapi kemudian dia bertanya kepada yang mengantarkan makanan, wahai sebulan, wahai hamba Allah, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah seluruh rakyat di sana setiap hari makan ini? Jawabannya tidak, wahai Amir Mu'minin. Ini adalah makan khusus para raja, pemimpin. Apa yang terjadi? Dia stop makanannya, kembalikan ini makanan kepada gubernurmu. Ya, saya tidak akan makan yang enak sebelum rakyat ini memakan yang enak. Saya adalah orang yang kalau saya lapar, kalau rakyat lapar saya pertama lapar, kalau kenyang maka saya terakhir kenyang. Inilah pemimpin yang benar sekali. Yang tadi, yang doa sudah kita bacakan bersama. Ya. Itulah sekedar pengantar tentang kepemimpinan. Kemudian di sini ada beberapa hadis yang perlu saya bacakan kepada sekalian. Ya. Di antara tentang kepemimpinan begini. Ini dari Abi Ya'la Al-Makil. Ya. Qala Rasulullah yaqul, "Ma min 'abdin yastar'ihi la ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa was li ra'iyati." Saya katakan ini apa sudah plus kata-kata. Saya baca lagi terjemahnya. Ma min abdin yastar'ihi, tidak ada seorang hamba yang diberikan kepemimpinan oleh Allah ra'iyatan, satu pemimpin yang lalu dia meninggal dunia,
yauma yamutu, dan pada saat meninggal, wa bosyun, dia menipu li rakyat rakyatnya, illa kecuali haramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan dia masuk surga. Jadi bapak sekalian, kalau ada pemimpin dia wafat, dia meninggal, tapi ketika meninggal dia menipu rakyat, membohongi rakyat, maka dia tidak akan pernah masuk surga, haram masuk surga. Dan di hadis lain, lam yajid raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surganya, tidak. Ya. Bau surganya tidak. Apalagi masuk surga ya. Kemudian dari Aisyah berkata, sami terus sesama yang kul fi baitihada. Rasulullah bersabda di rumah ini, kata Aisyah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan terhadap umatku dengan sebuah urusan, fasyaqqa alaihim, kemudian dia bersifat keras ya, terhadap rakyatnya, fasquq alaihim, maka berikan kekerasan kepadanya, pemimpin yang keras. Wa man waliya min amri ummati syai'an farfaqu, barang siapa yang memimpin sebuah urusan dari umat, kemudian dia santun, lemah lembut kepada rakyat, maka lembutkan dia ya. Seperti itu doa Rasulullah. Nah, kemudian di hadis yang lain juga sama, banyak hadis tentang itu ya. Ya, di antaranya adalah tentang pemimpin, yaitu khiyarukum a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Nah, sekarang ciri pemimpin yang baik. Coba Bapak-bapak dan Ibu sekalian perhatikan ya, pemimpin yang sekarang kira-kira siapa yang masuk golongan kanan, siapa yang kiri? Yang kanan itu yang baik, yang kiri tidak baik. Kita renungkan hadis ini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar juga ya, dari Muslim. Hadisnya punya ini, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, a'immah jamak dari imam, alladzina, yaitu mereka yang tuhibbunahum, yang kamu cinta kepada mereka itu, wa yuhibbunakum, dan mereka atau sang pemimpin ini cinta kepada kalian. Itu yang pertama. Kemudian wa tusalluna alaihim, dan kamu memberikan doa yang baik untuk mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin. Wa yusalluna alaikum, dan pemimpin itu pun memberikan doa-doa yang baik kepada kalian, maksudnya kepada rakyat. Nah, itu adalah pemimpin yang baik. Nah, nanti kalau dipikirkan beberapa ada nggak di Indonesia ini? Tapi tak boleh yang disebut tak boleh. Yang kedua, siapa yang termasuk wasyiratu a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian, alladzina, yaitu mereka yang tubghiduna, yang kamu benci kepada mereka, wa yabghidunakum, dan mereka benci kepada kamu semua. Dia benci yang kamu. Kemudian berikutnya wa ta'unahum, kamu melaknat mereka, mencerca mereka, pemimpin itu, menyumpahi mereka. Wa yaraunakum, dan mereka pun mencela kamu, mengancam kamu. Ya. Itu seburuk-buruk pemimpin. Nah, Bapak sekalian, jadi ternyata di hadis yang ini, kalau pemimpin yang baik, dua kata, dia mencintai kita, kita mencintai dia. Mereka ya, kalau tanya mereka, yang kedua, mereka mendoakan kebaikan kepada kita, dan kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Oke, sekarang apa? Masih ingat ya? Pemimpin seburuk-buruk pemimpin yang pertama, seburuk-buruknya kita membenci mereka, mereka benci sama kita. Yang kedua,
Kita melaknat mereka, mereka melaknat kita. Gitu. Oke. Kira-kira kita nggak usah nyebut nomor 2 ya. Artinya nggak yang pakai 2-nya jangan. Kira-kira kalau dikatakan sebaik-baik pemimpin adalah yang kita cinta mereka, mereka cinta kita, atau kita cinta dia, dia cinta kita, kemudian kita mendoakan kebaikan dia, dia mendoakan. Kira-kira di Indonesia enggak? Ada? Siapa? Ada nggak orang yang mendapatkan pesan dari enggak? Insya Allah ya. Tapi gak usah disebut ya, nanti kalau disebut nanti dikira-kira kampanye dari masjid. Ya, jadi gak usah disebut Pak ya. Tapi baru tahu ya. Apa ya? Yang prestasinya banyak ya. Oke, baik. Nah, Bapak sekalian, ini tentang kepemimpinan ya. Kemudian Bapak sekalian, mari kita menyiapkan ya, bagaimana berjuang untuk mendapatkan pemimpin itu dengan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan spiritual, yang kedua dengan pendekatan yang bersifat praktis, administrasi yang praktis. Dengan spiritual kita banyak berdoa, tahajud, ya, memohon pada Allah pendekatan yang baik agar kita diberikan oleh pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua dengan pendekatan yang bersifat administratif dan praktis adalah dengan usaha. Ya, kita berjuang berkorban untuk kepemimpinan yang baik. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dan kita juga mungkin suatu shot. Kita kasih kesempatan beberapa orang, mungkin 2 atau 3 orang yang ingin bertanya tentang kepemimpinan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang masih jauh berbeda. Kalau laki-laki kan pemimpin, banyak juga dari salah banyak perempuan. Bagaimana secara hukum syar'inya ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Efeknya untuk masyarakat ketika pemimpinnya adalah seorang perempuan. Oke. Sebuah pertanyaan yang baik sekali karena sekarang ini ya ada kadang-kadang wanita ya, baik di tingkat dulu pernah tingkat nomor 1 presiden, gubernur, banyak wanita. Itu bagaimana? Ada dalam sebuah disebutkan tidak akan berkah ya, apabila kita dipimpin oleh wanita. Begitu. Jadi kemudian ini secara global demikian. Nah, kemudian bagaimana pendekatan yang bersifat teknik, ya, situasional. Para ulama, sebagian ulama membolehkan kalau dia si pemimpin ini bukan pertama ketika tidak ada yang lebih baik lagi, ya, tidak ada lebih baik dari dia adalah terbaik. Kemudian jangan menjadi pemimpin yang paling tinggi, gitu kan? Jangan ya wanita ya. Jadi secara umum memang boleh-boleh saja dalam kondisi darurat itu darurat. Tapi kalau tidak darurat maka itu tidak baik ya wanita. Karena bagaimanapun laki-laki adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lemah. Laki-laki itu adalah pemimpin, tulang punggung daripada wanita. Suami itu adalah tulang punggung. Jadi pertanyaan tadi, ketika wanita menjadi pemimpin, ini tidak baik, kurang baik. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Kenapa kalau terpaksa boleh? Kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul ma'dzur. Ad-darurah dalam kondisi terpaksa membolehkan yang lain. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa ketika wanita menjadi pemimpin itu tidak diberkahi oleh Allah, ya tidak akan mendapat berkah.
Tapi kalau kondisi terpaksa, ya udah boleh buat. Itu aja. Ya, yang lain silakan. Silakan. Jadi ini kalau misalnya pilihan itu kan disajikan oleh dari partai. Kalau dia berpilihan itu nggak ada yang masuk kriteria itu. Agak keras ini. Jadi pilihannya tidak ada yang memenuhi kriteria yang serta disampaikan. Oh ya. Karena kan pilihan itu kan mesti diberikan oleh partai. Oke. Yang siapa? Baik. Pertanyaan bagus sekali. Kalau ternyata kita harus pilih, tapi tidak ada yang memenuhi kriteria yang ada di dalam Quran dan hadis, ya tidak ada yang pas banget, maka di sini ada beberapa dasar dari ya kita langsung pakai kaidah usul ini. Di antaranya kaidah usul yang mengatakan irtikab akhafid dararain. Kita harus mengambil memperlakukan yang paling ringan mudaratnya. Ya, misalnya kalau ada beberapa calon pemimpin, ini mana di antara yang terbaik dari yang buruk-buruk, terbaik dari yang belum lengkap ini. Jadi kita harus memilihnya yang paling sedikit kekurangannya, gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita malah karena tidak sempurna, terus kita tidak mau pilih. Nah, kalau dia usul pilih yang lain, ya. Maka yudrobu kullu la tudrobu kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggal semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya belum ada yang sempurna, jangan kita tinggalkan. Sebab begini Bapak sekalian, kalau kita ya tidak ikut memilih yang kita anggap terbaik dalam kriteria Islam, nanti yang terburuklah yang terpilih. Artinya kita memberikan jalan bagi yang tidak baik untuk tampil. Nah, oleh karena itu umat Islam jangan golput. Ya, umat Islam harus memilih dari yang terbaik tadi. Ya, yang untuk memilihnya kalau dalam bahasa Jawa itu bibit bobot itu dilihat. Nah, kita juga melihat Pak, prestasi dia, kontribusi dedikasi dia, ya, prestasi dia itu apa saja. Omongan dia perilaku dia itu harus dilihat, begitu ya. Jadi jangan sampai kita ya menjadi orang-orang yang tidak memberikan pilihan. So pada saat kita tidak memilih, itu sama saja kita memberikan jalan ya untuk memenangkan orang-orang yang tidak baik. Apalagi sekarang ini kita negeri ini dalam kondisi yang terancam dikuasai oleh orang-orang luar. Ya kita harus tampil dan kita tidak menjadi berkurang ketakwaan kita hanya karena kita aktif dalam dunia politik. Karena Islam itu adalah agama yang multidimensional, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, seni, budaya, dan lain-lain. Jadi politik itu jangan anti politik. So kalau umat Islam anti politik, politik akan dikendalikan oleh orang-orang yang Islam. Jadi tidak buruk orang yang bicara politik. Dan menurut para ahli, salah satu buta yang paling berbahaya adalah buta politik. Jadi bapak-bapak sekalian, yang harus berpolitik walaupun tidak mencalonkan diri dan apa. Kalau semuanya mencalonkan diri sama kita. Ya, jadi kita pilihlah yang paling sedikit mudaratnya, pilih yang kita lihat, ya keadilannya, ya prestasinya, begitu loh. Ya yang lain kita satu lagi pertanyaan
karena udah punya tamu kan. Cukup. Oke, baiklah Bapak sekalian, ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan kepemimpinan dalam Islam, ya, di mana kita semua adalah pemimpin. Ya. Jadi kita sebagai imam pemimpin, sebagai kepala keluarga pemimpin, wanita ibu rumah tangga juga pemimpin. Kemudian pembantu pun pemimpin juga, Pak. Menjaga harta kekayaan, pembantu Pak. Semakin tinggi kepemimpinan seorang, semakin berat tanggung jawabnya. Jadi berat Pak menjadi pemimpin. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan yang namanya kepemimpinan itu penyesalan di dunia, ya. Dan amanah di dunia dan penyesalan di akhirat. Itulah sebabnya sampai detik ini Pak, saya tidak ada minat untuk jadi presiden. Terus terang, makanya saya tidak mencalonkan diri Pak. Karena nggak ada milih. Jadi saya nggak ada minat ke presiden karena nanti akhiratnya nanti dituntut oleh ratusan juta. Ketika kata Umar bin Khattab, ketika dia diangkat menjadi umat lagi yang berarti contoh. Kalau ada keledai mati di seberang sungai Efrat di ujung Mesir, saya termasuk yang bertanggung jawab atas kematian keledai itu. Bayangkan kalau dia mati satu jadi bertanggung jawab. Ini gimana kalau orang ada yang gizi buruk, mati kelaparan, ya. Itu gimana tanggung jawabannya? Nah untuk bilang, makanya saya nggak berminat jadi presiden. Bapak berminat jadi presiden? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada Pak? Oke. Ini mau nanya kan? Oke, sampai sini Pak. Ya. Akhirnya kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kemudian saya kasih pantun sedikit. Apa pantunnya? Burung irian, burung cendrawasih. Apa itu? Cukup sekian. Kalau ada jalur patah, jangan disimpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Ya, aku melihatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.